ingin memaksimalkan potensi kita, Bu, yang harus kita lakukan adalah mengukur apa sih yang membuat kita senang melakukannya dan otak kita tuh merespons secara positif. Nah, itu potensi kita ada di situ. Saya misalnya, saya tuh senangnya berkecimpung di dunia pendidikan, dan kalau saya berkecimpung di dunia pendidikan tuh bawaannya tuh happy aja gitu. Potensi kita ada di situ, insya Allah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan bahagia. Bahagia nggak, Bu? Bahagia lah ya, dikasih pinjam ruangan yang nyaman. Udah gitu dipersilahkan setahun ke depan kita masih boleh di sini, kata Pak Ketua. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepengurusan jabatannya tapi sampai Agustus, Bu ya. Mudah-mudahan lanjut lagi jadi ketua DPRD sehingga kita bisa mendapatkan fasilitas ini, karena kemungkinan aula kita setahun ya, Bu Ning, dipakai ya. Jadi setahun ini nanti kita nggak bisa berkegiatan di GO ya, Bu. Alhamdulillah kita dapat fasilitas ini, alhamdulillah. Jadi untuk setahun ke depan pertemuan rutin kita masih bisa di sini, alhamdulillah, insya Allah. Senam bisa di sini, rapat bisa di ruang rapat ketua DPRD. Wah, bisa di ini Ibu Ketua Ekian. Kapan rapat pengurus? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu sekalian, hari ini temanya apa? Ada yang hafal? Temanya apa? Tetap berkarya menjadi perempuan berdaya. Ini temanya agak sensitif, Bu, karena kesannya tuh kita lagi tidak berdaya gitu ya. Kesannya kita lagi tidak berdaya padahal kita harus tetap berkarya. Ini judul yang di ACC sama Bu Ning, saya merasa ini sebagai sebuah afirmasi. Apa afirmasi teh? Naonnya afirmasi teh? Afirmasi itu sebagai sebuah sugesti positif ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita, supaya kita tetap mempunyai perasaan bahwa dalam keadaan seperti ini pun kita tetap harus berkarya, karena kita harus menunjukkan kita tetap berdaya. Kehilangan tempat beraktivitas dalam 1 tahun dengan ketidakpastian ujungnya, belum pasti ya, Bu ya. Kita harus tetap berusaha dan berdoa, mudah-mudahan ujungnya kita tetap bisa menikmati fasilitas gedung itu. Walaupun kemarin ada tawaran ya untuk meminta lahan di Katulampa katanya, karena nanti perkotaan itu ke Katulampa. Tapi udah atulah, nggak usah tanah yang baru ya, yang ini aja gitu kata Bu Ning ya. Baik, Ibu rahimakumullah. Judul ini harus mensugesti kita bahwa sesungguhnya kita mempunyai power. Kalau kita dalam diksi pemberdayaan perempuan ya, kalau kita lihat di pemberdayaan perempuan, empowering itu, woman empowering itu maksudnya adalah ketika seseorang itu mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi potensinya. Jadi sebelum apapun, sebelum kita berkarya, sebelum kita menunjukkan daya kita, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mampu mengidentifikasi potensi. Nanti ibu-ibu bisa lihat kalau di jurnal-jurnal tentang empowering, woman empowering, itu yang pertama itu adalah itu. Kemampuan yang harus dimiliki oleh perempuan adalah kemampuan menentukan kira-kira potensi saya tuh apa sih gitu. 73 organisasi perempuan yang tergabung di POW itu pasti bukan perempuan yang kosong molongpong. Kosong molongpong. Apa kosong molongpong? Sufi. Sunda pisan. Pasti semuanya punya power, pasti semuanya punya potensi, apalagi dengan latar belakang organisasinya. Ada istri insinyur, ada istri dokter, ada istri DWP juga ada berapa, Bu Tuti? DWP 25. Background bidangnya kan beda-beda, pastinya obrolan bapak-bapaknya pasti beda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tuntutan kegiatan di DWP masing-masing juga pasti berbeda, lebih spesifik gitu ya. Kemudian yang dari, banyak ya, dari lembaga hukum, dari pertanian, itu semua pasti punya potensi.
Ibu-ibu rahimakumullah, kemampuan kita mengidentifikasi potensi sesungguhnya kemampuan yang harus inner di dalam tubuh kita, harus ada di dalam tubuh kita. Kalau saya merujuk kepada Al-Quran sebagai rujukan kami dalam beragama Islam, semua orang itu sudah dibekali, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua orang itu sudah dikasih potensi untuk menjadi orang baik, dikasih potensi untuk menjadi orang takwa. Walaupun kemudian ada juga potensi fujur, potensi manusia punya kecenderungan pada hal yang buruk, itu sebagai ujian. Bahkan ketika kita menyadari pada diri kita ada power, ada potensi, ada kekuatan, menjadi tidak disebut bersyukur pada saat kekuatan itu tidak kita manfaatkan. Jadi katanya hasil survei, otak kita ini Bu, otak orang Indonesia, enggak orang Indonesia aja sih, sebagian besar kali ya, otak manusia lah, otak manusia. Otak manusia itu baru termanfaatkan 1%. 1%. Sekali berhabibi, Einstein itu sampai di angka 4%. Kebayang nggak ya kalau otak manusia dioptimalkan sampai 100% itu kayak apa gitu. Jadi banyolannya, otak yang banyak dipakai itu katanya lekukan otaknya tuh ini rumit. Lekukan otaknya. Nah otak orang Indonesia tuh katanya mulus-mulus gitu. Saking nggak pernah dipakai. Jadi jangan dibikin mulus. Kenapa anak-anak ibu-ibu yang hamil itu di Jepang itu distimulasi dengan pendidikan janin? Ada yang hamil nggak di sini? Wajah-wajahnya bukan wajah-wajah hamil. Ini kebanyakannya kalau enggak patas, jelita, lolita. Ada yang masih hamil nggak? Nggak ada ya. Kalau atau nanti mantu kita ya, mantu kita, anak kita kalau hamil itu maka yang harus dilakukan itu menstimulus otak janin sehingga dia lebih awal punya lekukan yang lebih rumit. Jadi kalau janin distimulus dari awal dengan pendidikan janin, maka konstruksi otak si janin itu memungkinkan untuk mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi. Kalau di Jepang itu, kalau ibu-ibu hamil tuh didengerin Mozart, Beethoven gitu ya, musik-musik klasik gitu. Itu ada pengaruhnya ternyata kepada struktur otak si janin. Kalau ada anak atau mantunya lagi hamil, boleh ketik di YouTube pendidikan janin, itu yang keluar pertama video saya insya Allah. Jadi itu ada surveinya. Kalau anak distimulus dengan pendidikan janin, dia punya 3 kelebihan. Ini ada surveinya. Kecerdasannya lebih tinggi daripada anak-anak pada umumnya. Kemudian anak itu lebih mudah untuk diajak baik lah gitu. Diajak komunikasi untuk mentransfer pengetahuan, mentransfer value itu lebih baik. Kalau anak-anak yang ketika hamilnya tuh distimulus. Ada penelitian lagi distimulusnya dengan Al-Quran, nanti anak itu lebih mudah menghafal Al-Quran. Ini pernah saya praktekkan untuk anak saya yang pertama. Alhamdulillah beliau sudah hafiz Quran dan pelajaran yang paling gampang menurut beliau dari sejak SD, anak saya bilang pelajaran yang paling mudah itu pelajaran bahasa Arab dan matematika kata dia. Itu saya stimulus ketika hamil tuh, distimulus pakai teorinya Glenn Dowman, pakai teori pendidik Jepang, cuma saya aplikasikan dengan Al-Quran. Itu Masya Allah lebih mudah diajak komunikasi, diajak diskusi, transfer value-nya lebih mudah dan IQ-nya lebih di atas rata-rata. Jadi itu kemampuan kita. Jadi kalau sekarang kita, saya mah nggak bisa Bu Sofi, udah tua, teka otakan. Enggak. Sebetulnya kita belum memaksimalkan otak kita. Tempo hari ada ibu-ibu usia 54 tahun. Ya kurang lebih sesaya lah, saya 56 tahun. 54 tahun dia baru nyadar dia pengen hafal Al-Quran Bu. Ngafalin Al-Quran usia 59 tahun dia selesai jadi hafiz Al-Quran, kemudian jadi guru, jadi dosen tahfiz Quran 59 tahun. Kemarin di UIK ada kakak kelas saya, kakak kelas 73 tahun wisuda doktor.
masih mampu sebetulnya gitu. Walaupun ya mungkin nggak seencer apa anak-anak muda gitu, tapi bisa. Saya kuliah S2 nekat juga ya gitu, dan ini gitu ya kuliah. Ternyata masih bisa. Asal mau aja, mungkin bedanya kalau anak muda pakai kecepatan gigi 1 bisa norolong gitu ya. Kita mah pakai gigi 3, gigi 5 baru norolong gitu kan gitu. Tapi masih bisa lumayan lah ya, IP 3,95 mah buat nenek-nenek gitu kan, bagus lah segitu mah gitu. Jadi mengetahui potensi kita itu adalah awal dari kita bisa berkarya. Mari kita buka sebuah pelajaran di dalam Al-Quran. Mohon maaf saya mereferennya ke Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 92. Itu ada kisah, Ibu rahimakumullah. Ketika kita menyadari kemampuan, maka yang diajarkan oleh Allah, jangan sampai ketika kita sudah mempunyai kemampuan lalu kita mengurai kemampuan itu. Nah, GEO ini udah luar biasa nih. Berapa tahun Bu Ning? Dari tahun 82 tahun. Mau 72 tahun. Itu kalau dibentangin langkah udah berapa ribu langkah gitu Ibu ya. Perjalanan udah panjang banget. Kata Allah, kalian tuh jangan seperti perempuan-perempuan pemintal benang yang siang hari mereka memintal benang, malam hari mereka urai kembali. Jadi kebayang nih yang sudah kita susun, yang sudah kita selama ini sinergikan satu sama lain gitu ya. Kalau kemarin Bu Mardi cerita di GOW itu, di organisasinya Bu Mardi jadi dapat ilmunya tuh anggotanya ya. Ikut pelatihan ini, pelatihan itu dan seterusnya. Apalagi kalau terus kita karyakan, oh kalau selama ini cuman sebegitu ternyata kita bisa ya bikin pelatihan lain yang lebih berarti gitu, yang lebih menunjukkan keberdayaan kita. Di dalam surat An-Nahl 92 ini adalah kisah seorang perempuan namanya Rithah. Perempuan ini adalah seorang gadis yang qadarullah belum ketemu jodoh terus. Sampai kemudian ibu bapaknya berdoa, sampai di kisah itu mereka datang dalam tanda kutip ke orang pintar lah ya zaman dahulu kala sebelum Nabi Muhammad SAW hadir. Tapi kemudian sampai orang tuanya meninggal, Rithah ini belum nikah juga. Sampai suatu ketika di umurnya yang sudah agak lebih matang, ketemulah dia dengan seorang laki-laki. Tapi ternyata laki-laki ini cuman melorotin kekayaannya Rithah, karena bapaknya Rithah ini orang kaya. Sampai kemudian suaminya ini pergi, dia izin untuk, dia meminta modal untuk berdagang, lalu kemudian dia pergi berdagang tapi gak balik lagi. Setelah ditelusuri kemana perginya suami, ternyata suaminya kembali pulang ke kampung halaman. Ketika disusul dia menceraikan istrinya. Akhirnya Rithah patah hati. Apa yang dilakukan Rithah itu? Untuk membunuh rasa kecewanya, untuk membunuh kesedihannya, dia panggillah tukang tenun. Tukang tenun itu dia suruh pintal benang siang hari, malam hari dengan kegalauannya bersenandung sedih dia urai benang itu satu-satu. Lalu siangnya dia panggil lagi tukang benang itu, disuruh tenun, begitu seterusnya. Ini adalah sebuah hikmah kalau buat saya, sebuah hikmah. Ketika seseorang itu diberi kemampuan untuk berdaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada kemungkinan orang itu mematikan sendiri dayanya itu sehingga akhirnya menjadi tidak ada produk apa-apa, tidak ada karya apa-apa. Pada saat karya yang sudah jadi itu kemudian dia urai lagi. Ini pelajaran penting buat kita. Banyak tafsirnya. Jangan sampai kita sudah beramal soleh kemudian kita hapus dengan riaknya kita. Jangan sampai kita sudah beramal soleh kita hapus dengan sombongnya kita. Jangan sampai amal soleh yang awalnya kita udah semangat kemudian kehapus atau berhenti dengan putus asanya kita. Ini semangat kita nih. Iya kan? Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membuang sampah-sampah emosi. Wah, Bu Ning tadi udah
Ngebayangin 60 yatim nggak kita santuni lagi gitu ya Bu Ning ya. Ngebayangin guru-guru TK yang harus digaji gimana gitu. Mudah-mudahan mohon doanya ibu-ibu. Kemarin kita dapat pertemuan dengan Komisi 1, alhamdulillah kita merekomendasikan untuk bisa nggak dibantu ke Baznas atau ke CSR-nya di BUMD Kota Bogor kan banyak. Dan ternyata CSR BUMD Kota Bogor itu digabung dalam sebuah lembaga. Jadi sekarang kita harus menyusun berapa proposal? 4 proposal. Yang pertama proposal ke Baznas untuk operasional panti, kemudian ke CSR BUMD, kemudian ke Pemkot Kota Bogor untuk dana hibah, dan untuk bansos dari Pemkot Provinsi. Walaupun ya itu teh nggak kayak ke ATM ya Bu ya, masukin kartu keluar duit gitu ya. Saya di Salimah alhamdulillah pernah mendapatkan bansos lumayan Bu Ning 350 juta. Itu untuk kegiatan, untuk aset, bisa tergantung proposal kita. Jadi nanti kita susun proposal untuk 1 tahun sampai anggarannya. Kalau ke Basnas khusus proposal kebutuhan 1 tahun panti. Kalau ke CSR, kemudian ke Pemkot dan ke Pemprov, kita susun proposal kegiatan untuk 1 tahun. Jadi itu proposal itu bisa proposal kegiatan, bisa proposal aset. Kalau kami kemarin di Salimah tuh motor, komputer, kamera, printer gitu, laptop, itu pengadaan barang. Ada lagi kemudian 1 tahun itu adalah kegiatan. Jadi kegiatan 1 tahun itu kita ajukan. Walaupun nggak semua tercover sih. Kita mengajukannya misalnya 1 miliar, ke covernya 350 juta kan lumayan lah ya. Kalau misalnya dapat dari kota juga dapat, dari kota sih nggak terlalu besar Bu, paling 50 juta sampai 150 juta. Tapi ya lumayan lah ya insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ketua bisa mengawal proposal ini sampai Agustus nanti ya. Habis Agustus lanjut ya Bu. Amin insyaallah. Apalagi kalau beliau jadi wali kota, udah tinggal ketok palu tuh, gitu ya. Mudah-mudahan amin insyaallah. Jadi rahimakumullah, bagaimana membuang sampah emosi ini? Ini dalam kehidupan sehari-hari sampah emosi kita banyak Bu. Banyak kan Bu? Sampah emosi pagi hari apa? Kalau yang punya anak sekolah, sampah emosi itu ngebangunin anak. Kadang-kadang kita nyampah tuh. Bukan anak yang nyampah, sebetulnya kita yang nyampah. Ayo cepetan bangun, cepet. Itu kita lagi buang sampah Bu. Karena ketika kita menaikkan oktav kita dalam membangunkan anak, sesungguhnya kita sedang mereproduksi hormon stres kita. Itu kan dibuat oleh kita sendiri dibuatnya. Pada saat kita macet, bisa nyampah nggak kita? Bisa banget. Ketika kita gitu, main klakson terus bisa nyampah. Tapi bisa nggak kita nggak nyampah ketika seperti itu? Bisa banget, bisa banget. Maka ketika kita kondisi seperti ini, jangan nyampah. Karena sampah itu akan men-setting otak kita. Nih kalau misalnya gini, sedih banget ya gitu. Kalau kita bilang sedih banget ya, muka kita aja itu udah langsung ngikutin. Kan gak bisa sedih banget ya, gak gitu kan. Iya kan, pasti akan begitu tuh. Jadi katanya Bu, sistem kerja otak kita itu mengikuti apa yang kita bilang. Jadi kalau kita katakan saya sedih, maka seluruh sel kita akan mengkondisikan diri menjadi pasukannya sedih. Mata kita akan begini, mulut kita akan begini, tubuh kita akan begini gitu. Suara kita akan merendah. Tapi sebaliknya kalau kita melihat saya bahagia, insya Allah saya bahagia. Dan mual atau ayah nyebut saya bahagia gitu kan. Gak akan ada. Jadi sampah-sampah emosi itu konon katanya Bu ya. Kalau kita mengeluarkan kata-kata negatif maka 50% tenaga kita tuh hilang. Jadi kalau kita mengalami sesuatu lalu bilang kayaknya saya kalah deh, kayaknya saya terpuruk deh, 50% kita sudah terpuruk. 50% kita sudah kalah dan menyerah.
Jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah ketika kita menghadapi sesuatu, afirmasi secara positif. Ngelihat cucian numpuk, stres gak Bu? Itu udah laundry. Kalau ada orang ngelihat cucian numpuk kemudian stres, ada yang salah dengan ininya. Gimana cara kita merespon positifnya? Ya Allah, Masya Allah, baju saya banyak banget ya, Masya Allah, berarti saya teh kaya. Di sink cucian dapur penuh, stres gak Bu? Jangan stres. Alhamdulillah, berarti makanan saya banyak. Ada yang pakai mangkok, ada yang pakai pisin, ada yang pakai piring, ada yang pakai gelas, ada yang pakai sendok, ada yang pakai garpu. Berarti itu makanannya banyak. Betul gak Bu? Alhamdulillah. Ketika kita melihat sisi positifnya, maka kita akan punya energi untuk mereproduksi hormon bahagia kita, hormon endorfin kita, dan hormon endorfin itu yang membuat kita semangat. Bedanya apa? Nyuci piring segunung dengan mengatakan ya Allah banyak banget cucian piring, sama mengatakan ya Alhamdulillah banget ya Allah, tadi teh saya makan banyak banget, ini enak. Oh ini bekas agar, ini bekas sayur asem, ini bekas pais peda, ini bekas ini gitu kan segala macam. Beda nggak kita akan nyuci piringnya? Beda Bu. Itu yang harus kita latih, skill emak-emak tuh dilatih harus itu. Buang semua sampah-sampah emosi kita. Caranya dengan mensyukuri apa yang menjadi sisi positifnya. Kalau kita fokus pada sisi negatifnya, udah habis tuh tenaga kita. Kalau begitu kita ngelihat cucian numpuk, boro-boro hayang nyuci, betul nggak Bu? Haroream nu aya ambil HP, tiktokan we tungtung nate. Buka IG, paling enggak buka status orang jadi happy sesaat. Ya si ini lagi healing ke sini, si ini lagi shopping ke sini, si ini lagi masak ini, happy kita tuh. Padahal itu adalah happy yang menipu. Selesai kita dengan melihat itu, yang happy itu balik deh ke dapur, anger we numpuk di dapur kan, kitanya udah kehilangan energi. Maka pada saat itu potensi kita nggak keluar jadi karya. Kalau potensi kita keluar jadi karya, ini dalam contoh sederhana aja ya, saya contohkan di rumah, kan nanti kumbahannya beres, cucian beres, rumah rapi kan gitu kan. Tapi kalau potensi itu kita nyampah dengan potensi itu, nggak akan kita bisa berkarya. Saya tarik kepada kasus kita di GOW. Ibu rahimakumullah. Ini adalah waktu menurut saya, waktu di mana kita harus menunjukkan bahwa kita tuh tetap bisa berkarya apapun adanya kondisi kita. Jadi ibu-ibu, mari kita berlomba. Setiap organisasi ini, pastikan dalam 1 tahun ini kita fastabiqul khairat untuk masing-masing menunjukkan karya terbaiknya, sehingga ya kita nggak tahu ya Bu ya, kejadiannya tuh akan seperti apa gitu. Walaupun Bu Ima leketekin Pak Atang, ayo atuh sayang itu gedungnya buat, nggak bisa Bu. Keputusan ada di Pak Wali, tetap nggak bisa. Kecuali kalau Pak Atang jadi wali kota. Baru tuh Bu Ima bisa kelitikin Pak Atang gitu. Itu nggak bisa, jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi menurut saya sekarang itu yang penting kita adalah menunjukkan karya sehingga kita benar-benar jadi diperhitungkan. Kalau kemarin kita cuman kursus jahit misalnya, ada di antara ibu-ibu yang punya kursus apa misalnya, naon deui make up lah atau cooking lah. Saudara saya tuh pernah ada yang tinggal di Spanyol. Di sana tuh Bu ya, kelurahan-kelurahan itu jadi pusat pelatihan. Jadi minggu ini kursus bikin roti, jadi emak-emak bisa jualan roti. Kursus nyetir, emak-emak jadi pada bisa nyetir. Jadi lembaga pemerintahan itu tempat mengupgrade keterampilan masyarakat. Gak harus kursus gitu, gak harus apa, semuanya. Jadi akhirnya masyarakat tuh berdaya. Mari kita tunjukkan. Kalau saya
bayangan saya gitu ya, kalau dalam 1 tahun ini kita bisa eksis. Jadi Bu Ning nanti mah kita kalau ada apa-apa tuh panggil media Bu. Karena sekarang sebagus apapun karya kita, tidak di-announce di media, wassalam. Udah pada follow IG POW? Udah? Nah, pastikan semua follow. Kemudian share, jadiin status. Tapi kan kalau kegiatannya cuma foto lagi rapat doang, orang juga bete Bu ya. Tapi kalau kita aktivitasnya penuh, banyak, insya Allah ruangan ini tuh alhamdulillah Bu, sejak kepemimpinan Pak Atang ini jadi ruangan rakyat. Saya sendiri sudah beberapa kali diundang oleh berbagai lembaga ngisi acara di sini. Jadi kita berlomba Bu, nggak harus pengurus POW aja, tapi Bangga Ibu selamat datang. Tapi semua organisasi kita bisa memanfaatkan ini. Misalnya istri-istri dokter itu namanya apa? IID. Mau mengadakan pelatihan deteksi kanker payudara dini misalnya gitu. Atau deteksi depresi. Sekarang tuh banyak ya Bu, perempuan. Jadi hasil survei itu segitunya ya, 4 dari 10 perempuan tuh katanya pernah mengalami depresi Bu. Jangan-jangan kita pernah mengalami. Dan yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah fenomena bunuh diri. Kasus terakhir adalah anak usia kelas 4 SD. Bunuh diri gara-gara dibully oleh temannya, dia gantung diri di kamar mandi. Mahasiswa yang susah bimbingan, susah ketemu dosen, bunuh diri. Diputusin pacar, bunuh diri. Pengen balikan sama mantan, gak diterima, bunuh diri. Gak bisa bayar kos, bunuh diri. Banyak kasusnya. Bahkan kemarin di ruangan ini saya sama seorang psikolog, namanya siapa? Dr. Muhammad Iqbal. Beliau psikolog yang konsultingnya itu dalam dan luar negeri. Dia cerita dalam 1 hari pernah di salah satu perguruan tinggi di Lampung, dalam 1 hari 5 mahasiswa bunuh diri. Bayangin. Untuk kasus bunuh diri 1 aja itu udah luar biasa Bu. Udah sesuatu yang perlu kita perhatikan kan gitu. Anak baik-baik, kalau ngelihat dari penampilannya cantik, soleha gitu ya. Ternyata ketika dia putus sama pacarnya solusinya gantung diri. Bayangkan kalau itu terjadi, na'udzubillah subhanallah, pada orang-orang di sekeliling kita. Itu menjadi penting kita tuh bikin pelatihan, bikin upgrading untuk perempuan, bagaimana mendeteksi depresi pada diri sendiri, bagaimana mengafirmasi positif sehingga depresi itu tidak menjadi pikiran bunuh diri dan seterusnya. Banyak Bu, tempo hari malah di kita bapak-bapak ya, yang terjun dari BTM, lantai 5 BTM. Waduh Bu, itu saya menangani kasus anaknya. Sekarang anaknya kasihan. Dia berpikirnya, aku kayaknya mendingan bunuh diri aja deh biar ketemu ayah, dia bilang. Sekarang di sekolahnya, wah pokoknya kasihan Bu. Itu efeknya panjang ketika ada yang bunuh diri itu. Kayaknya belum ada nih, mana dari IID? Ada nggak dari IID? Istri-istri dokter mana Bu? Ikatan psikolog ada gak? Ayo Bu, bikin Bu. Pelatihan deteksi dini depresi pada perempuan. Karena ternyata dari hasil riset yang lebih mudah untuk depresi itu perempuan. Walaupun kalau yang paling gampang sampai depresi fatal itu laki-laki. Jadi perempuan itu panjang, daya tahannya tuh kuat. Kalau laki-laki sekali kena hajar, gelepak dia. Bagus tuh Bu kalau diadakan. Psikolog misalnya. Ada psikolog di sini, ada kan ikatan psikolog. Gimana seorang ibu mampu mendeteksi anaknya punya penyimpangan perilaku seksual? Itu sekarang marak. Di Kota Bogor ada 60.000 pelaku LGBT, 60.000. Itu kalau kita tidak mengetahui ilmunya, nggak bisa tuh Bu ngebedain. Dah sekarang mah yang LGBT nggak begini. Ya,
Laki-laki dengan laki-laki, kalau dulu mah kan laki-laki yang perempuannya tuh gitu kan ya. Sekarang mah kan enggak. Gagah dua-duanya, maco dua-duanya kan gitu. Tapi yang satu jadi perempuan, yang satu jadi laki-lakinya. Itu harus punya kita pengetahuan gimana sih supaya kita tahu anak kita itu menyimpang atau enggak perilakunya gitu. Saya punya pengalaman. Itu tuh anak-anak di rumahnya laki-laki semua. Anak saya mah aman Bu Supi, mainnya sama laki-laki semua. Tetangganya lapor sama saya, Bu Sufi, saya melihat kelakuan anak-anak yang nggak normal. Masa laki dengan laki-laki sun pipi, ciuman, kan nggak normal. Saya bilang gerebek. Digerebek lagi pada ngebetulin sleting semua. Emang habis pipis berjamaah gitu? Gak mungkin kan habis pipis berjamaah. Jadi sekarang mau laki-laki dengan laki-laki apa? Ketika kita punya kasus yang seperti itu kita tanya, kenapa sih kalian pacaran sama laki-laki? Enggak sama perempuan aja tuh banyak tuh yang cantik-cantik gitu. Ribet Bu sama perempuan tuh katanya. Anak-anak sekarang Bu, itu anak-anak yang so simple mikirnya. Simple, nggak mau susah, nggak mau riweh, nggak mau rempong, nggak mau capek, nggak mau ribet. Termasuk itu ditarik sama mereka dalam gaya pacaran. Ini karena saya sehari-hari di komunitas yang begitu-begitu Ibu. Ditanya kenapa kamu pacaran sama laki-laki? Sama laki-laki mah nggak ribet Bu Sufi. Kalau sama perempuan tuh ribet. Nggak di WA sehari ngambek. Telat jemput ngambek. Jawab WA singkat ngambek kita. Belum lagi resiko hamil. Nanti saya harus ngawinin dia padahal saya belum kelar kuliah. Mending sama laki-laki. Coba Bu. Itu jawaban mereka simple banget. Mereka nggak mau ribet. Terus ditanya sama kita, emang nggak takut kena AIDS apa gitu? Ya paling cuma AIDS lah daripada harus ngawinin ribet gitu. Apa hasilnya? 500 orang lebih sekarang di Kota Bogor terindikasi HIV AIDS. Dan sebagian besar adalah emak-emak tak berdosa. Ada kasus yang kita tangani itu ibu-ibu hamil melahirkan, suaminya udah meninggal, pas dia melahirkan dokternya bilang, Bu anaknya nggak boleh dibawa pulang karena terindikasi HIV AIDS. Ibunya bingung dari mana HIV, ya Allah Bu kalau dari ngelihat penampilannya itu ekonomi, nggak ngerti apa-apalah gitu. Akhirnya si ibunya dikasih obat sama dokternya. Obatnya apa? Pas dia lihat, ini kan obat suami saya, waktu suami saya hidup dia kan sakit bertahun-tahun, ternyata suaminya kena HIV AIDS. Bayangin itu banyak yang begitu Bu. Kenapa dia nggak punya pengetahuan? Baru beberapa hari ini nih ada yang curhat juga ke saya kasusnya gitu. Ya biasalah suaminya nggak jelas dan lain sebagainya karena sekarang itu nauzubillah min dzalik. Bisa selingkuh, kalau dulu kan selingkuhnya suami sama perempuan. Sekarang sama laki-laki. Kalau sama laki-laki kemungkinan penularan HIV AIDS itu lebih besar kemungkinannya. Walaupun sekarang dalam tanda kutip penambahan jumlah HIV AIDS di Indonesia itu turun. Angka persisnya saya nggak tahu, tapi turun tahun ini. Kenapa turun? Karena sekarang masyarakat sudah bisa mengakses. Ada yang tahu? Bukan pret. Nah Yanti mah pret. Itu adalah obat gratis di puskesmas tertentu se-Indonesia. Tidak semua puskesmas, tapi banyak, saya lupa angkanya 300-an pokoknya. Itu apa obat? Itu obat adalah, ini obat harus diminum oleh para pelaku seks bebas. Supaya apa? Supaya mereka tidak menularkan dan tidak tertular HIV AIDS. Obatnya gratis. Saya dapat ini dari seorang teman yang bekerja di sebuah lembaga internasional yang mensuplai itu untuk negara kita. Kenapa saya tahu? Karena ada YouTube-nya Bu, ada seorang anak muda. Ya kalau taksiran saya kelas 3 SMA atau mahasiswa awal lah, tingkat 1 tingkat 2. Dia cerita, nama saya
saya dari Jakarta Selatan, saya adalah konsumen. Kenapa saya mengkonsumsi? Karena saya menyadari penuh bahwa aktivitas seksual saya beresiko tinggi. Lalu gimana cara saya mendapatkan PrEP? Saya datang ke puskesmas, saya bilang sama dokter bahwa saya ingin mengkonsumsi. Karena saya mengkonsumsi, maka saya di asesmen dulu sama dokter. Apa di asesmen itu ditanya, aktivitas seksualnya gimana, sepekan berapa kali sama laki-laki atau dengan perempuan, depan belakang, pakai kondom atau tidak, bla 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 bla. Sampai kemudian dokter itu menyimpulkan, oke, kamu beresiko tinggi, kamu layak mendapatkan, kasih resep bahwa gratis. Tahu budgetingnya berapa? 850 miliar per tahun. Sepintas, tuh kan, bener kan? Jadi turun angkanya, kenaikannya yang biasanya setahun misalnya 1 juta, sekarang mah cuma 800 ribu misalnya gitu ya. Iya sih jadi turun, tapi si bilang dengan maka saya bisa melakukan aktivitas seksual saya dengan aman dan nyaman. Sekarang YouTube-nya udah di-delete. Saya announce ini ke beberapa kali pertemuan. Ngeri, Bu. Bayangin. Baru saya ketemu anak SMA di di sebuah apotek. Saya lagi mau beli obat di apotek, terus ada anak SMA pakai rok abu perempuan beli kondom. Saya kaget dong, refleks saya teriak, buat apa nak? Saya bilang gitu. Ya di otak emak-emak yang kebayangkan gimana ya Bu? Begitu saya teriak, begitu anak itu lari sambil cengar-cengir, buat praktek tante. Dia lari ke mobil, saya lihat di mobil ada 3 laki-laki dan ada 2 perempuan. Berapa pasang jadi? 3 pasang. Ya Allah. Kalau kemarin tahun baru 600% kenaikan penjualan kondom, kira-kira dipakai siapa? Dipakai ibu? 600% Bu, omsetnya, kenaikan penjualannya. Tuh penjaga kuburan, begitu tanggal 1 apa yang dia sapuin di kuburan? Kondom, bong. Saya bilang, masa sih Pak? Iya. Emang ngapain pakai di kuburan? Kebayang nggak kalau yang begituan di kuburan? Berarti dia nggak punya duit buat booking hotel kan? Terus kelas ekonomi mana tuh berarti? Kelas ekonomi bawah dengan kelakuan kayak gitu, udah itu. Ya Allah, kebayang kan Bu? Ngeri banget. Kenapa itu sekarang disosialisasikan? Karena lebih efektif daripada kondom. Kalau pakai kondom, orang yang HIV berhubungan seksual itu masih mungkin menularkan atau tertular. Kenapa? Karena pori-porinya itu besarnya 0,5 mikron. Sementara HIV AIDS ukurannya adalah 0,1 mikron. Ngelos gak? Ngelos. Maka efektivitas penyebaran HIV AIDS kalau pakai kondom itu sampai di angka 60% doang Bu. Tapi kalau pakai PrEP 90% lebih. Jadi makanya kata si dengan PrEP ini saya bisa berhubungan seksual dengan aman dan nyaman. Kebayang gak Bu? Gratis di puskesmas. Ngeri, walaupun nggak semua puskesmas. Pemerintah asalnya memutuskan untuk di kota-kota besar aja, tapi suppliernya tuh ya lembaga internasional nggak mau. Kalau mau disebarin di kota besar saja, saya nggak mau suplai ke ente. Kecuali kalau ente mau sebar ke seluruh Indonesia. Dan ternyata bener yang namanya penyakit-penyakit gitu di Papua juga udah ada sekarang ya. Banyak malah mereka, masyarakat yang lebih rendah secara ekonomi, secara pendidikan justru lebih rawan. Karena mereka nggak well informed kan dengan informasi-informasi. Kenapa saya jadi lari ke situ ya? Ini lagi jadi ini Bu, emang saya lagi jadi top of mind saya. Nggak habis pikir kenapa bisa difasilitasi seperti itu. Seperti memberi solusi tapi nggak menebang akar masalahnya kan.
Yang terjadi ya seperti sekarang ini. Ih, gali kuburan sendiri. Bayangin kalau kita sebagai para ibu tidak punya kepedulian kepada masalah itu. Lalu kita berpikir itu cuma masalah pemerintah, hello, enggak. Pemerintah untuk masalah LGBT nggak punya kuasa apa-apa karena nggak ada hukumnya, itu hak asasi manusia kan gitu kan. Saya pernah diskusi dengan teman-teman pelangi yang yang menganggap bahwa itu tuh adalah hak asasi kita, tubuh kita. Suka-suka lah, kalau saya sukanya sama perempuan lagi ya suka-suka saya. Kalau saya laki-laki sukanya sama laki-laki ya suka-suka saya. Pemerintah nggak boleh campur tangan sama urusan pribadi. Tapi ketika mereka sudah kena HIV, pemerintah wajib memberikan obat gratis. Kalau ada sebuah pemerintahan yang tidak memberikan obat HIV/AIDS gratis, kena sanksi dari PBB, dari UNICEF, karena itu wajib hukumnya gitu. Ketika udah terjadi HIV/AIDS, pemerintah harus menanggung gratis. Ibu kalau batuk pilek, sakit gigi ke puskesmas harus bayar. Tapi obat itu nggak harus bayar. Bisa beli gratis, bisa dapat gratis. Ketika dampaknya harus ditanggung oleh pemerintah, pemerintah itu duit rakyat yaitu pajak kita. Tapi ketika mereka berperilaku, mereka bilang ini hak asasi manusia gitu. Kan nggak logis banget Bu. Dan itu susah banget saya diskusi sama mereka tuh, susah banget. Saya kemarin pernah diundang untuk pelatihan pulasaran jenazah. Saya kan tukang ngurusin mayit Bu. 18 tahun lah saya udah ngurusin mayit. Disuruh ngisi pelatihan pulasaran jenazah pada komunitas AIDS. Saya bilang kenapa meni saroleh gitunya, kata saya teh mak jaja nggak semua pengen pelatihan jenazah ya. Ada yang bilang takut lah, ada yang bilang apalah gitu. Ini kalian kok maunya pelatihan pulasaran jenazah, saya bilang. Apa mereka bilang? Iya Bu, soalnya kalau teman-teman kita ada yang mati kagak ada yang mau mandiin. Mereka kan tetap muslim, ya adalah imannya masih Bu ya. Mereka tetap nggak mungkin temennya mati terus dibuang aja gitu sama dia, dikubur aja gitu kan. Tetap aja mereka juga mikir harus dipulasaran. Saya bilang emang kenapa? Iya nggak ada Bu warga masyarakat yang mau mandiin teman-teman saya kalau mereka mati. Ya iyalah, ada luka sedikit kena. Kata saya dalam hati, ente giliran begini aja ya, giliran mereka berbuatnya. Nah, itu PR kita banyak, PR kita banyak. Dan sekarang masalah ini itu sudah intervensinya udah pada anak-anak sekolah dasar. Saya punya sekolah dasar Bu. Saya punya TK, saya berada juga di komunitas. Itu yang namanya anak-anak kelas 4 SD, kelas 5 SD tahu gay itu apa, itu udah tahu anak-anak sekarang. Udah tahu. Apa itu gay, apa itu homo, apa itu lesbi. Kalau itu sebagai pengetahuan is okay. Itu bagus sebagai pengetahuan bahwa itu adalah perilaku menyimpang. Tapi sebagai orang tua kita harus punya kewaspadaan supaya itu tidak menjadi indikasi yang berkelanjutan. Nah, bisa tuh Bu, GOW bikin pelatihan itu. Kita mah kan nggak usah nyari peserta ya, iya kan Bu? Coba kita bikin pelatihan deteksi dini penyimpangan perilaku seksual. Dari satu organisasi 5 orang aja udah penuh nih gedung ini. Orang kalau bikin acara, bikin flyernya, bikin promo di IG-nya, wah habis tuh. Kita mah kan udah punya anggota sendiri. Kalau kita bikin kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa kita punya karya, kita akan makin berdaya, akan diperhitungkan pasti insya Allah. Ayo kita fastabiqul khairat, semua anggota POW sesuai bidangnya masing-masing, pastikan kita bisa menunjukkan karya sesuai bidangnya masing-masing. Dari Salimah apa, jadi jangan dari pengurus aja maksud saya. Dari anggota-anggota organisasi, bulan ini pertemuan rutin kita akan diisi dengan ini, PJ-nya siapa gitu. Dari ormas mana materinya ini, cakep banget tuh. Apalagi kalau kita bikin kurikulumnya, setahun ini pertemuan kita mau ini. Nah, jadi kan ya yang happy-happy sekali-kali lah, balap kerupuk lah apa gitu, itu mah hiburan lah ya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan karya yang lebih substantif, kita undang media,
Kita kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, cakep banget. Kita kan nggak usah sewa gedung sekarang ya. Konsumsi juga bisa dicolek-colek kalau di sini Bu, insya Allah ya. Apalagi ada Bu Ima, colek-colek aja jatah Pak Atang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan demikian kita makin mampu mengidentifikasi potensi, karena saya yakin percaya kita tuh belum semaksimal mungkin mengkaryakan potensi kita. Oh tadi ada yang terlewat ya. Ketika kita ingin memaksimalkan potensi kita Bu, yang harus kita lakukan adalah mengukur apa sih yang membuat kita senang melakukannya dan otak kita tuh merespons secara positif. Nah itu potensi kita ada di situ. Saya misalnya, saya tuh senangnya berkecimpung di dunia pendidikan, dan kalau saya berkecimpung di dunia pendidikan tuh bawaannya tuh happy aja gitu. Potensi kita ada di situ insya Allah. Kalau misalnya ibu, saya tuh senangnya kalau saya nolong orang, berarti ibu potensinya di charity. Saya tuh senang banget Bu Sufi kalau saya tuh jadi seksi dekorasi, saya puas bisa, berarti ibu di handicraft. Identifikasi potensi itu. Kalau kita udah punya list potensi kita, nanti kita bisa elaborasi potensi yang ini saya kontribusinya bisa apa. Karena yang disebut dengan woman empowering itu adalah ketika seseorang mampu mengidentifikasi potensi, lalu dia mampu mewujudkannya dalam karya, dan karya itu bermanfaat untuk orang lain, itu empowering. Itu pemberdayaan. Jadi bukan kalau kita udah mampu mentransfer untuk orang lain, artinya urusan dengan kita udah selesai. Urusan kita dengan selesai. Siapa tadi Ritoh yang tadi mengurai benang itu, dia belum selesai urusan dengan pribadinya. Dia belum bisa menetralisir sampah-sampah di dalam pribadinya. Gimana cara menghilangkan sampah emosi dalam tubuh kita? Bu, gimana caranya? Salah satunya adalah tulis. Salah satunya tuh tulis. Jadi daripada kita emosi, marah terus kita nggak karuan ke orang ngacacang naon. Begitu ngerti ngacapruk, ngomel-ngomel ke orang, anak jadi sasaran, suami jadi sasaran. Kenapa? Ayah salah apa? Enggak salah apa-apa. Itu kenaon mama manyun? Enggak manyun. Padahal manyun. Kalau kita punya kemarahan, punya kesedihan, punya kekecewaan, salah satu tong sampahnya itu adalah buku. Salah satu tong sampahnya itu adalah diary, tulis. B.J. Habibie waktu ditinggal wafat istrinya, beliau kan depresi berat tuh. Sampai anaknya tuh cerita, bapak tuh tiap jam 2 malam tuh bangun, terus nangis-nangis sampai nyari istrinya. Mana Ainun, semua kamar dia cari. Dia dibawa ke Belanda berobat. Obatnya apa? Suruh nulis salah satunya. Jadi nulis itu akan menerjemahkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Tapi nulisnya yang benar, bukan di status WA, di status IG, Facebook. Akhirnya membuka aib suami, membuka aib diri sendiri, jangan. Kenapa? Kalau di diary itu kan cuma kita yang baca. Nanti ketika kita baca, kita bisa merilis Bu. Kenapa? Kan kalau lagi marah nih misalnya gini. Apa sih yang bikin kita marah? Naon sih Bu Tuti? Apa ya? Misalnya gini, ambil contoh sederhana lah. Hari ini saya marah karena anak laki-laki saya mecahin pot bunga. Marah kan? Apa mama bilang? Itu teh makanya aglonema mahal gitu ya. Wah, langsung marah. Coba ibu tulis, hari ini saya mah. Nanti ketika kita sudah rileks, kita akan ketawa-ketawa sendiri. Ya yang gitu aja bikin marah, Gusti ya Allah, mahalan mana anak sama pot. Tapi pada saat marah, kita akan merasa itu absah. Itu enggak apa-apa, iya kan? Wajar, sah-sah aja saya marah. Udah saya bilangin gak boleh main bola di dalam rumah. Dia main bola di dalam rumah, kena tuh kan? Apa mama bilang? Wajar dong kalau saya marah. Tulis tuh Bu, marahnya kayak apa. Nanti ketika kita udah tenang, baca lagi. Begitu dibaca, ya Allah jelek banget gue ya, gitu doang marah ya Allah. Itu cara buang sampah.
Nanti ketika kita tahu bahwa yang begitu tuh salah, nanti akan keafirmasi di otak kita, jangan gitu lagi. Apalagi kalau pakai adabnya istighfar. Kenapa istighfar itu harus diikuti dengan pengakuan terhadap dosa yang dilakukan? Karena pada saat kita istighfar misalnya gini, astagfirullahaladzim, tadi saya marah-marah sama anak. Nah, ketika kita bilang astagfirullahaladzim saya marah sama anak, itu kan otak kita dibilang gini, itu tuh jelek tahu, makanya kita perlu istighfar gitu kan. Pada saat itu otak kita akan menyimpan memori marah sama anak itu jelek dan saya enggak boleh gitu lagi. Itu istighfar. Makanya di dalam surat Nuh ayat 10-12 itu, fastaghfaru, beristighfarlah kamu. Kemudian apa bonusnya sama Allah disebutkan, orang yang tidak punya anak, Allah akan berikan anak. Orang yang kekeringan, Allah akan turunkan hujan. Orang yang perdagangannya bangkrut, pertaniannya bangkrut, akan Allah sukseskan. Kenapa? Karena pada saat orang beristighfar, kemudian dia mengakui apa yang salah pada dirinya. Misalnya gini, saya dagang, saya bercocok tanam. Ternyata bercocok tanamnya posok. Posok apa? Posok tuh gagal panen. Ternyata posok. Terus kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah. Iya kemarin tuh saya nanemnya nggak ikhlas. Iya kemarin teh saya nggak diawali basmalah. Iya saya tuh zakatnya kurang. Iya saya tuh sedekahnya kurang. Iya saya tuh cocok tanamnya nggak perhatiin hak anak, istri, tetangga dan seterusnya misalnya gitu. Jadi akhirnya karakter-karakter buruk kita dalam bercocok tanam itu jadi kita hilangkan. Jadi kita bercocok tanamnya dengan ikhlas, dengan bismillah, tetap memperhatikan keluarga, tetangga dan seterusnya, sedekahnya, zakatnya jalan. Bisa jadi usahanya kemudian tanamannya akan jadi lebih baik panennya. Begitu juga dalam memperbaiki diri kita, empowering kita. Memperbanyak istighfar itu akan menguatkan kita untuk menghapus memori-memori negatif kita tentang karakter-karakter buruk kita. Lalu otak akan dengan sendirinya memerintahkan kepada kita untuk kebalikannya. Kalau kita istighfar karena kemarin malas, maka otak kita akan menyuruh jangan malas lagi, setelah ini kamu semangat. Kalau kemarin kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, sehari kemarin saya nggak baca Quran, otak kita akan mengatakan nggak baca Quran tuh jelek, besok kamu harus baca Quran gitu. Itu teori psikologi yang sekarang beredar itu, ya kalau kita lihat semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan dengan empowering ini, dengan kembali menguatkan karya dan daya kita, 1 tahun ini adalah ujian buat kita, menunjukkan bahwa kita punya daya, bahwa kita punya karya, sehingga kita layak untuk diperhitungkan. Apalagi kalau perda kota ramah anak dan perempuan. Kan terlucunya kota ramah perempuan tapi PON-nya diusir. Asa patojaiyah gitu, patojaiyah apa? Patojaiyah tuh bertolak belakang. Iya kan? Iya. Kontradiktif gitu. Nanti keluar perda kota ramah anak dan perempuan, terus perempuan anak tidak diakomodir. Tuh ya, itu mah nggak nyambung judulnya. Mari ibu-ibu rahimakumullah, semua organisasi satu sama lain bahu membahu, saling menguatkan, saling memunculkan potensi karya dan dayanya, sehingga POM menjadi benar-benar organisasi yang bernilai, punya nilai, punya misi, punya kontribusi yang layak diperhitungkan. Boleh jadi sekarang tuh mungkin selama ini kita merasa kita sudah berkontribusi besar, pemerintah merasa nah ngan sakitu atau kontribusi teh gitu kali ya, sehingga kita tidak terlalu diperhitungkan gitu. Ada dan tidak adanya kita tidak diperhitungkan. Tapi kalau ada dan adanya kita diperhitungkan, insya Allah akan keputusannya berbeda. Walaupun mungkin bisa jadi, nauzubillah ya, gedungnya bisa lepas tapi kita bisa dapat yang baru, kan bisa jadi. Gedungnya bisa lepas tapi kita tetap punya sarana untuk eksis, bisa jadi insya Allah. Apapun hasilnya, yang penting terus berkarya, berafirmasi positif kepada diri kita. Toh ternyata ada jalan keluar ya, kita nggak punya gedung, ada gitu ya. Jangan sampai tergantung kepada fasilitas lalu kemudian kita mati, enggak.
Insya Allah mudah-mudahan kita tetap bisa berkaya. Mungkin itu aja Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah semangat. Jangan jadi seperti apa? Seperti wanita pemintal benang. Yang siang hari mereka menenun, malam hari mereka mengurai. Sudah 74 tahun POW ini berdiri. Jangan sampai di angkatan kita, di generasi kita, kita yang mengurai benang itu. Nauzubillah min dzalik. Tunjukkan terus karya dan daya kita. Semoga ke depan POW semakin berdaya, semakin penuh dengan karya, sehingga kota ini layak disebut kota ramah anak dan perempuan. Saya Yusuf Wijatiningsih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.